Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam renungan sapaan iman di hari ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Saat ini sebelum bersama-sama kita mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan menyambut hari baru pemberian Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan rahmat yang memperbaharui dan memulihkan kehidupan kami hari lepas hari. Istimewanya melalui firman yang akan memberikan pengajaran dan arah di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami supaya dimampukan untuk memahami firman kebenaran-Mu ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini kita terima dari surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15 bagian A. Yang demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sudah bersama-sama berada di masa Advent. Masa Advent adalah masa di mana kita diajak untuk menatap ke depan. Oleh karena itu, masa Advent sering pula disebut sebagai masa penantian. Orang yang menantikan adalah orang yang mengarahkan hati kepada apa yang diharapkan bakal terjadi. Tetapi saudara, yang unik adalah bahwa pada masa Advent ini kita tidak hanya diajak untuk menatap ke depan. Masa Advent juga mengajak kita menengok ke belakang. Merayakan Advent adalah menantikan apa yang masih akan terjadi dan sekaligus memperingati apa yang sudah terjadi. Saudara, merayakan Advent adalah merayakan kedatangan Yesus Sang Juru Selamat yang sudah, sedang, dan masih akan berlangsung. Dan zaman di mana Yesus sudah, sedang, dan akan datang, itu adalah zaman Mesias, zaman baru, zaman keselamatan. Penulis surat Petrus yang kedua melukiskan hidup di zaman baru atau zaman keselamatan ini adalah hidup di dalam situasi krisis yang berjalan menuju kehancuran. Hidup yang berat dan penuh dengan tantangan itulah yang dijumpai. Dan hidup sukacita, damai dan sejahtera yang didambakan oleh semua orang itu belum terwujud sepenuhnya.
Zaman yang berat dan penuh tantangan ini oleh penulis surat Petrus yang kedua juga disebut sebagai masa kesabaran Allah. Karena Allah menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang ini berbalik serta bertobat. Lalu saudara, bagaimana? Kita harus hidup di zaman keselamatan, zaman yang berat, zaman yang penuh dengan tantangan, dan zaman kesabaran Allah ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita diingatkan tentang cara kita harus menjalani hidup di zaman kesabaran Allah ini, yaitu dengan menyiapkan atau merapikan hidup kita supaya kita mampu menyongsong kedatangan Sang Mesias. Menyiapkan atau merapikan hidup kita untuk semakin berpaling dari penyembahan ilah-ilah duniawi, lalu berbalik mengarah kepada Allah. Pikiran, perasaan, sikap, serta cara hidup umat di zaman keselamatan ini seharusnya makin mengarah dan fokus selaras dengan kehendak Allah. Berpaling dari penyembahan kepada ilah-ilah duniawi, termasuk penyembahan dan pada kepuasan diri sendiri, dan untuk selanjutnya mengarahkan diri dan hidup kepada pemenuhan kehendak Allah. Penulis surat Petrus yang kedua menyebutnya sebagai hidup suci dan tidak bercacat. Seruan menyiapkan dan merapikan hidup bagi Tuhan ini membangkitkan tekad kita, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai gereja Tuhan, untuk bersama-sama memikirkan dan berkontribusi bagi kehidupan bersama di dalam berbangsa dan bernegara. Paling tidak untuk saat ini kita dipanggil untuk berpaling dan jauhi dari ujaran kebencian, fitnah, tindak kekerasan yang akan merusak kehidupan bersama berbangsa dan bernegara, dan mengarahkan hidup kita kepada perwujudan pengampunan, kasih, dan perdamaian dengan semua orang. Tuhan memampukan. Amin.